Selamat datang di Berita Tapapo, program berita yang disusun secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Karena berita yang laku adalah berita yang disampaikan secara asal-asalan dan disusun secara buru-buru. Ini dia Berita Tapapo. Oke, ganti langsung saja ke berita pertama dari Kabupaten Merangin, tepatnya di Bangko. Kali ini ada oknum ASN Pemkab Merangin yang ditangkap atau berhasil dibekuk karena memiliki narkoba. Seperti apa beritanya? Ini dia. Wajah aparatur negara sipil di Kabupaten Merangin kembali tercoreng. Salah seorang aparatur negara sipil yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Merangin diciduk oleh pihak kepolisian setelah ketahuan membawa narkoba jenis sabu. Penangkapan oknum ASN Iko berkat laporan dari masyarakat sekitar yang menyebutkan oknum ASN tersebut diketahui kerap membeli narkoba jenis sabu di Desa Ratau Limau Manis, Kecamatan Taber Timur. Saat melakukan patroli, pihak kepolisian melihat pelaku tengah melintas dengan kecepatan tinggi dan petugas langsung membuntuti pelaku. Pelaku sempat mencoba kabur dengan masuk ke dalam perkebunan dan akhirnya bisa diamankan. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan sekok paket narkoba jenis sabu yang diletakkan di dalam dompetnya. Polres Merangin dalam beberapa hari terakhir Iko juga berhasil mengamankan para tersangka lain dalam kasus narkoba, yakni Zamroni 40 tahun dan Agustus Santo 41 tahun dengan barang bukti yakni 9,20 gram sabu. Selain itu, seorang wanita bernama Mahmuda 20 tahun juga berhasil ditangkap saat tengah berpesta sabu di dalam pondok kebun. Jalaluddin 29 tahun dengan barang bukti 0,22 gram sabu dan Roma Irawan 28 tahun dengan barang bukti yakni 1,49 gram sabu. Aktivis dan ada beberapa juga yang pemain baru. Namun kami juga sedang kami dalami juga terhadap bandar ataupun yang mengirimkan barang-barang tersebut. Ya, kita pun masih melakukan penyelidikan. Tim kami masih di lapangan untuk melakukan penyelidikan terhadap bandar yang membawa ataupun mengirimkan barang tersebut. Total tersangka 6 orang tersangka yang kita amankan. Riko Saputra, Jack TV, Ngabar. Nah, jadi Awang Dermawan ini merupakan oknum aparatur sipil negara yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin. Itu berhasil dibekuk oleh Satres Narkoba Polres Merangin. Penangkapan oknum ini berkat laporan dari masyarakat sekitar yang mencurigai atau mencium adanya bau-bau penggunaan narkoba. Lanjut kita ke berita selanjutnya, ganti kali ini dari Kota Jambi. Nah, ini ada 4 kurir narkoba jaringan internasional yang berhasil dibekuk oleh kepolisian. Seperti apa beritanya? Ini dia. Pemberantasan narkoba terus digalakkan oleh Polda Jambi. 4 orang kurir narkotika jenis sabu berhasil dibekuk Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi. Orang ko ialah IS, 29 tahun, warga Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. RR, 55 tahun, warga Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. A, 66 tahun, warga Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Dan HI, 37 tahun, warga Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Aksi pelaku digagalkan tim Subdit 2 Opsional Ditres Narkoba Polda Jambi pada 7 November 2020. Dijelaskan Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Santiabudi, 4 orang pelaku memiliki peran masing-masing. IS dan RR warga Provinsi Riau tersebut membawa sabu dari Pelabuhan Batak ke rumah A, warga Kampung Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Dengan penyeludupan menggunakan kardus dan pelek mobil, 3 pelaku tersebut dibekuk langsung di rumah A. Sedangkan HI dibekuk saat menjemput narkotika tersebut di rumah A untuk kemudian disebarkan di wilayah Provinsi Jambi. Setelah diselidiki, dalam kardus dan pelek mobil masing-masing ditemukan 8 paket sabu dengan berat total 19,5 kg. Kan berhasil ada 18 paket dengan berat masing-masing total sekitar 19 kg. 12,5 ya, 12,5 kg. Jadi kemasan yang
itu ada di dalam dus ini, di rumah dari yang memang direncanakan untuk dikirim. Kemudian yang kedua juga kita temukan ada satu set ya, velg dengan ban yang juga di dalamnya dimasukkan narkotika, dan kita berhasil menemukan ada 9 paket lainnya. Saat itu Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi tengah mengembangkan kasus tersebut untuk mengetahui keterlibatan pelaku lain dalam jaringan IKO. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2. Junto 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dimas Sanjaya, JEK TV, ngabari. Nah, kita balik lagi di program Iko Berita Entah Apa-apa, program berita yang disusun secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Kali ini ada berita dari kota Jambi tercinta, itu ada pengedaran narkoba lagi nih lewat jalur air. Kali ini mengintai Provinsi Jambi. Seperti apa? Ini ya paparannya. Jaringan narkotika yang ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi diketahui merupakan jaringan internasional. 19,5 kg paket sabu yang diamankan merupakan hasil seludupan dari negara Malaysia. Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan, tersangka tersebut masih menggunakan jalur air yang sama untuk sampai ke Jambi, mulai dari Malaysia ke Batam, Tembilahan, dan ke Sabah, hingga sampai di Jambi untuk diedarkan. Irjen Pol Firman mengatakan Jambi hingga saat itu masih menjadi pilihan gembong narkoba dalam pengedaran narkoba ke Provinsi Jambi, baik itu sebagai tempat singgah maupun sebagai tempat tujuan. Ditegaskan dengan banyaknya pintu masuk jalur air ke Provinsi Jambi menyebabkan potensi penyebaran narkotika semakin tinggi. Untuk itu saat itu Polda Jambi terus memperketat jalur masuk narkoba di Provinsi Jambi baik jalur air maupun jalur darat. Juga mengalami potensi kerawanan Jambi dengan banyaknya aliran yang masuk, ini dimanfaatkan oleh para pelaku. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa Jambi masih harus tetap memasang antena yang cukup tinggi, bahwa kita masih menjadikan daerah baik singgahan maupun tujuan dari pemasaran jenis narkotika ini sendiri. Dimas Sanjaya, JEK TV, ngabari. Jalur air terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu kerap menjadi lintasan pengedaran narkotika ke daerah Jambi dari provinsi luar tentunya. Dan pengedaran narkoba masih masif lagi di mana jalur masuknya terus diperketat oleh kepolisian. Nah, kita lanjutkan dari berita selanjutnya masih dari kota Jambi. Ini ada yang kerap beraksi di kota Jambi, spesialis jambret malah dicokok polisi. Wah, seperti apa ini dia keseruannya? Supriyanto Wago Olak Kemang Danau Teluk yang merupakan pelaku spesialis jambret yang meresahkan Wago Kota Jambi berhasil dibekuk oleh unit reskrim Polsek Kota Baru saat melancarkan aksinya di kawasan Arizona, Jalan Sunan Kalijaga, Simpang Tigo Sipin, Kota Baru, pada Selasa 21 Oktober 2020 sekira pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Supriyanto dibekuk saat beraksi bersama seorang rekannya bernama Bapi yang masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dalam aksinya tersebut, ia berhasil menjamret sekor unit laptop dari seorang wanita yang melintas di lokasi kejadian. Dijelaskan oleh Kapolsek Kota Baru AKP Aprito Marbaro, pelaku memiliki kelompok dan kerap beraksi di Kota Jambi khususnya. Supriyanto mengaku nekat bergabung dengan kelompok jambret di Kota Jambi tersebut lantaran ketergantungan dengan narkotika jenis sabu. Dari hasil pengembangan, diketahui Supriyanto telah terlibat dalam 6 TKP, diantaranya 3 kali di Pasar Baru, Talang Banjar, sekok kali di kawasan Selincah, sekok kali di kawasan Nusa Indah, dan sekok TKP lainnya berada di Kota Baru. Dan tas serta 1 unit sepeda motor sebagai sarana. Ya. Untuk kerugian pada saat diamankan yaitu 5.200.000. Adapun pelaku bermain
bersama rekannya yaitu Bapit DPO. Dari hasil pengembangan, pelaku ini sudah melakukan 6 TKP jamret. Yang pertama di Kota Baru, Arizona, yang ini yang berhasil kita amankan. Yang kedua di Nusa Indah. Yang ketiga di Pasar Baru, Talang Banjar. Yang keempat di Sirinca, dekat Hotel Raja. Yang kelima Pasar Baru, Talang Banjar. Dan yang keenam Pasar Baru, Talang Banjar. Dimas Sanjaya, JEK TV, ngabari. Alright, welcome back again in Iko Berita Top Apa. Berita yang disusun secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan sehingga Anda tetap harus mencari referensi lainnya. Nah, kali ini kita masuk ke ramalan cuaca. Kali ini dari Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat itu diramalkan bakal banjir nih. Jadi ada 5 kecamatan di Tanjung Jabung Barat yang diprediksi akan rawan banjir. Seperti apa ini dia beritanya? Pada November 2020, wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kerap diguyur hujan. Mengenai hal tersebut, masyarakat yang bermukim di daerah yang dekat dengan bantaran Sungai Pangebuan diminta selalu waspada akan terjadinya banjir dan longsor. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Zulfikri mengatakan, di tengah perubahan iklim serta kondisi cuaca saat itu, masyarakat diminta untuk selalu waspada terhadap datangnya ancaman bencana alam. Di antaranya yang menjadi kekhawatiran yakni banjir. Terdapat titik fokus BPBD untuk siap siaga apabila terjadi banjir, yakni 5 kecamatan menjadi perhatian khusus. 5 kecamatan yang rawan banjir yakni Kecamatan Muaro Papalik terdiri dari Desa Intan Jaya, Lubuk Sebontan, Kemang Manis, dan Desa Rantau Badak Lamo. Kecamatan Batang Asam yakni Desa Seri Agung, Kecamatan Merlong yakni Desa Lampisi, Kecamatan Tukal Ulu yang terdiri dari Kuala Dasal dan Desa Pematang Pau, serta Kecamatan Rena Mendalu yakni di Desa Muaro Danau. Mengimbau untuk selalu waspada karena potensi dalam ancaman hidrometeorologi ini peluang untuk terjadinya ancaman bencana banjir itu terbuka. Oleh karena itu kita mengharapkan masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menghadapi atau beraktivitas dalam musim cuaca ekstrim aliran Sungai Pangebuan. Nah, ini yang punya potensi ancaman untuk bencana hidrometeorologi khususnya di bulan November dan Desember hingga Januari. Para nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diminta selalu waspada dan berhati-hati jika ingin melakukan aktivitas melaut. Pasalnya ombak dan angin kencang saat itu mencapai 1,5 meter. Surya Kurniawan, JEK TV, ngabari. Nah, di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini, masyarakat diimbau untuk selalu waspada. Salah satunya terhadap bencana alam banjir, ya ganti-ganti. Jadi itu dia berita selanjutnya ada dari Kerinci, yaitu ada 10 kecamatan di Kabupaten Kerinci yang berpotensi juga akan banjir. Seperti apa beritanya ini dia? Pemerintah Kabupaten Kerinci telah melakukan rapat koordinasi bersama TNI dan Polri dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana banjir dan longsor. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci, dari PUS, mengatakan, saat itu Kabupaten Kerinci mulai memasuki musim penghujan. Dalam hal itu, pemerintah daerah harus siap siaga dengan menyiapkan posko tempat koordinasi yang melibatkan TNI dan Polri dalam menangani bencana alam, serta melakukan pendataan sarana dan prasarana peralatan yang dibutuhkan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Dari PUS menyebutkan untuk mempermudah melakukan penanggulangan bencana, pihaknya telah melakukan pemetaan daerah rawan bencana banjir dan longsor. Untuk wilayah yang berpotensi terjadinya bencana banjir berada di Kecamatan Depati 7, Air Hangat Timur, Air Hangat Barat, Siula, Sitinjau Laut, Keliling Danau, Bukit Kermat, Gunung Raya, dan Kecamatan Kayuaro Barat. Sedangkan untuk daerah yang berpotensi terjadinya bencana longsor yakni Kecamatan Siula Mukai, Gunung Kerinci, Batang Merangin, dan Kecamatan Air Hangat Timur. Kalau untuk pemetaan itu sudah dilaksanakan, petanya juga kita punya.
Yang jelas itu kalau untuk banjir itu masih di kecamatan yang lama seperti di Peti 7, kemudian Sungai Laut, Air Hangat, Sula, Bukit Kerman, kemudian Gunung Raya. Kemudian kalau untuk yang longsor itu seperti di arah ke Kecamatan Airang Timur, Kecamatan Sula, Kayu Aro Barat, Gunung Raya, kemudian Keliling Nanang juga itu potensi untuk longsor. Pendri, Jack TV, Ngabar. Welcome again di Berita Tapapo. Kali ini netizen ada berita dari Batanghari akibat COVID. Jadi Batanghari ini masuk zona orange COVID-19 Provinsi Jambi. Ujian semester dari sekolah itu tepatnya semester ganjil 2020 batal dilaksanakan secara tatap muka atau langsung. Jadi dialihkan menjadi secara daring atau dalam jaringan atau online. Apa beritanya ini dia? Memasuki akhir tahun ajaran semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Sejumlah sekolah di Kabupaten Batanghari masih melaksanakan pembelajaran secara daring. Diketahui sejumlah sekolah tersebut akan melaksanakan ujian semester bulan Desember mendatang. Kasih Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari Irsil Sarip menerangkan, pelaksanaan ujian semester direncanakan dilaksanakan secara daring atau jarak jauh, dengan cara masing-masing sekolah melakukan penilaian melalui portofolio. Selain itu, bagi sekolah yang tidak memiliki akses jaringan internet wajib melaksanakan ujian semester melalui penerapan sistem guru keliling. Ujian semester kita diadakan pada bulan Desember, ya. Semester 1 ini bulan Desember. Tentu karena ini masih dalam pembelajaran jarak jauh, jadi ujian semester pun dilakukan dengan jarak jauh. Itu dapat dilakukan, kita masih pada mengacu pada edaran nomor 4 tahun 2020, yaitu bisa melalui portofolio, penugasan, dan asesmen penilaian jarak jauh lainnya. Purwadi Firdaus, Jack TV, Ngabar. Jadi seiring tingginya angka penularan virus corona di Kabupaten Merangin, Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin memutuskan untuk melaksanakan ujian semester ganjil 2020 secara daring. Bagi sekolah yang tidak memiliki akses jaringan internet, wajib melaksanakan ujian semester melalui penerapan sistem guru keliling. Nah, itu dia ganti-ganti berita yang telah kami siapkan secara buru-buru selama sepekan terakhir. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Akhir kata saya Nana Dede pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack TV Inspirasi, gitu.